Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul yang sangat menarik sekali. Oke, seperti apa videonya? Tentunya ini sangat menarik sekali. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah lembaga internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan antara negara-negara anggotanya. UNESCO juga memiliki wewenang untuk menetapkan warisan budaya dunia, baik yang bersifat material maupun imaterial, yang dianggap memiliki nilai universal bagi kemanusiaan. Pada bulan November 2023, bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi untuk Konferensi Umum UNESCO yang merupakan pertemuan tertinggi dari lembaga tersebut. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO di samping bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Keputusan ini merupakan hasil dari usaha pemerintah Indonesia yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional. Sebagai salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Usulan ini juga didukung oleh sejumlah negara sahabat seperti India, Brasil, Mesir, dan Afrika Selatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Omar, menyatakan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh dunia. Ia juga menekankan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, sehingga mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia. Namun, keputusan ini ternyata menimbulkan reaksi negatif dari sebagian warga Malaysia, yang merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu, dan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari sejumlah komentar yang muncul di unggahan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan ini. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Kak membantah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ia menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia dan Malaysia sendiri tidak terlibat dalam upaya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Selain itu, Prof. Zulkifli Abdul Razak, Ketua Kepemimpinan Islam di University Sains Islam Malaysia (USIM), juga mengakui bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua hal berbeda. Ia bahkan menyatakan kekagumannya dengan perkembangan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu hingga diakui oleh UNESCO. Ia menyarankan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam mengembangkan bahasa nasionalnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang masuk UNESCO tidak membuat bahasa Melayu tidak diminati dunia, melainkan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mandiri, unik, dan berbeda dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang memiliki sejarah, identitas, dan peran penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, demikian satu ulasan video. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Dan silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.